Hai pemirsa, inilah dia waktunya. Diperhatikan. Nah, trigger berikutnya kita langsung ngobrol aja kalau gitu sudah bergabung barengan sama kita. Ini ada langsung ke direkturnya. Jadi udah valid Mantap nih nanti ini. info-info yang dari Jebret Media hari ini ya. Ada Bapak Teddy Ya. Cahyadi, selamat malam Pak. Halo Pak. Selamat sore. Yes. Selamat malam ya. Selamat malam, sorry. Ya, tadi dengan Hanif sama siapa ya? Sorry. Ini- Sama saya Dias Danar Pak. Dias sama Yes. Dias. Sorry. Saya Hanif, Pak Teddy. Selamat malam. Selamat malam Mas Dias, Mas Hanif sama Mas Radot. Ini Yes. jangan-jangan masih di Bali nih, mengira masih malam ini. Enggak, Ya. di Jakarta. Cuman tadi saya sedikit mengomentari komentar Mas Hanif tadi. Mas Hanif sebagai LIB atau sebagai di Depdagri ya ini. karena sejak main di Bali jadinya turun tuh Mas Hanif. Kalau di sini berarti jadinya udah Jadi bukan karena kedalaman squad sebenarnya. Ya. Kalau saya di sini, jadi beda. jadi Pandir dari Depdagri Pak Teddy. Jadi ada faktor-faktor tertentu sebenarnya. Oke, Enggak. kita langsung Bercanda. Oke. Asik Mas tadi, asik kok. Pak Teddy, kita langsung ngobrol tentang performa musim lalu dulu. Sebelum kita ngebahas tentang bursa transfer yang lagi rame juga ditanya sama fans, sama juga teman-teman media ditunggu juga ya. Tapi kita pengen tahu musim lalu untuk musim depan apa yang sangat menjadi evaluasi dari Persib Bandung sendiri. Tapi hasil ini kan juga nggak jelek gitu. Hasil ini bagus, tetap melenggang ke Asia mewakili Indonesia juga. Pak Teddy silakan. Ya sebenarnya memang secara hasil kita sangat bersyukur dengan hasil di posisi kedua kemarin. Di tengah semua hambatan, tantangan, di tengah situasi pandemi, kompetisi yang tidak normal, main dengan sistem bubble, di pekan-pekan tertentu banyak sekali kena pemain yang kena COVID, tetapi semua itu kita mencoba untuk bermain maksimal, berpikir positif, bersikap positif, kemudian dengan semangat untuk pantang menyerah untuk bisa menyelesaikan kompetisi ini, dan syukur alhamdulillah kita diberikan hasil yang maksimal adalah di posisi kedua. Jadi kita sangat bersyukur kita bisa kembali ke Asia untuk AFC tahun berikutnya. Yes. Ini Pak Teddy Cahyono, kita pengen tanya tentang sekarang adalah skuad atau pemain baru yang baru didatangkan. Ini baru 2 yang sudah diinformasikan atau sudah diberikan kepada teman-teman media, yaitu Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Nah ini gimana nih Pak? Gimana sekarang kondisinya 2 pemain ini, dan juga ada 6 ya, so far 6 pemain yang dilepas ya Pak Teddy? Iya, so far baru 6. Baru 6, berarti ada lagi Pak? Siapa-siapa lagi? Mungkin nggak tahu, karena kan proses ya. Ada beberapa, ini sangat lazim lah di dunia sepak bola profesional, di mana pada saat ada beberapa pemain yang memang kontraknya habis, Ya. pasti meskipun pemain tersebut masuk dalam skema untuk proyeksi ke depan, tetapi pada saat proses negosiasi mungkin ada ketidaksepakatan dan lain-lain, mungkin ada tawaran dari klub lain, ada tantangan yang pemain cari di tempat lain, jadi banyak faktor sebenarnya. Jadi ada kemungkinan bisa berhasil atau tidak gitu dari sisi negosiasi dengan pemain. Ya. Kalau kita lihat kan ini yang didatangkan baru pemain tengah ya, itu Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Kenapa Pak? Alasannya menjadi sangat penting di awal-awal transfer ini langsung pemain tengah duluan nih Pak. Dan namanya adalah Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto yang berlabel Timnas. Ya, kebetulan Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto memang 2 pemain yang kita sudah secure. Kita sudah mendapatkan tanda tangan dari kedua pemain yang bersangkutan, sehingga kita bisa umumkan. Kalau pemain-pemain yang belum bisa dapatkan tanda tangan, pasti kita belum bisa umumkan secara publik. Yes. Kalau dari ini strategi sendiri lini tengah dulu diperkuat dengan melihat dari musim lalu atau gimana nih Pak? Bukan, jadi memang ya tadi karena memang secara urutan kita baru bisa mendapatkan 2 pemain ini, jadi ya 2 pemain ini yang baru kita umumkan dulu gitu. Nah, Nanti ke depannya dengan berjalannya waktu, apabila kita sudah mendapatkan pemain lain, pasti kita akan umumkan. Mas Hanif silakan, ada mau ditanya.
Biasanya ngobrol sendiri nih. Iya. Kenapa Mas Hanif? Iya, biasanya kita asik ngobrol sendiri Pak Teddy. Sekarang momentumnya berbeda ini. Iya, kita momennya Pak bebas. Teddy, ini sedikit flashback ke belakang. Saya kan juga sering, bahkan kalau dilihat di banyak pertandingan di Liga 1 kemarin, pertandingan yang melibatkan Persib, ini di lapangan sekaligus pada saat preskon, itu termasuk pertandingan yang paling banyak diliput media, Pak. Yes. Ya, itu bahkan di on the spot aja rata-rata 15-20. Kalau yang online lebih banyak dari itu. Nah, dari obrolan teman media, itu ada sedikit ini seloroh atau mungkin kritikan gitu ya, bahwa pemain Persib itu di pemain cadangannya pun di tim lain sebenarnya bisa menjadi pemain inti. Tapi dengan prestasi yang seperti kemarin dianggap kurang. Itu gimana Pak Teddy? Ya sebenarnya gini, pemain-pemain yang ada di kita sebenarnya kita mempunyai pemikiran bahwa semuanya mempunyai kualitas yang sama. Jadi siapapun yang ada di dalam squad kita itu punya kualitas yang sama dan mereka harus siap pada saat diberikan kesempatan untuk bermain. Jadi contoh yang paling nyata adalah pada saat kita melawan PS Tira Persikabo, di mana pada saat itu kondisinya banyak sekali pemain utama yang kena positif COVID. Mungkin Mas Hanif juga tahu sendiri lika-likunya seperti apa pada saat itu. Keseruannya ya Pak, keseruannya. Perjuangannya sampai jam 2.30 pagi kita masih telepon-teleponan untuk mencoba untuk menunda pertandingan sampai kemudian jam 7 dilakukan tes ulang ya dengan segala macam cara ya. Lika-likunya lah pada saat itu ya, dan akhirnya kita harus bermain juga. Tetapi ya tadi kesempatan bagi pemain-pemain yang memang belum pernah bermain dan mendapatkan kesempatan bermain dan mereka bisa gunakan kesempatan itu dengan baik, dan akhirnya ya udah kita semua bisa melihat bahwa seorang Kakang memang punya kemampuan dan mentalitas yang baik untuk bisa bermain di tim senior. Jadi ini adalah salah satu contoh yang sangat baik, sangat positif bagi pemain-pemain yang lain bahwa semuanya harus siap bermain pada saat dibutuhkan, pada saat ditunjuk oleh tim pelatih, tunjukkan dengan kemampuan terbaik untuk bisa mendapatkan tempat-tempat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, Pak Teddy, kita pengen tanya saya terkait dengan tadi transfer yang sudah dilakukan oleh Persib Bandung, yaitu Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Pak, kalau boleh tahu nih, berarti pada bertanya juga, nilai transfernya berapa Pak? Apakah ini, tadi sempat ngobrol sebelum kita tayang ya, sebelum kita on air hari ini sempat ngobrol, kok biasanya pemain itu tuh kontrak setahun. Nah kalau untuk kondisi dua pemain ini di Persib gimana Pak? Apakah jangka panjang atau setahun dan gimana Pak? Kontrak pemain ini semuanya jangka panjang. Dan memang mungkin mungkin Persib salah satu pioner yang melakukan kontrak pemain jangka panjang. Itu kita sudah lakukan dari tahun mungkin 2014-an. Itu pemain-pemain itu kita kontrak jangka panjang, pemain-pemain muda yang punya potensial. Itu kita selalu kontrak jangka panjang dengan dasar pemikiran bahwa kita ini membangun suatu tim. Kita tidak mau pada saat kita membangun suatu tim, pada saat kita udah bangun di tahun berikutnya, pemain-pemain ini pindah ke klub lain. Itu menjadi menjadi PR lagi bagi tim pelatih untuk membangun suatu tim dengan pemain-pemain yang baru gitu. Jadi makanya kerangka tim akan tetap sama. Jadi pemain-pemain tambahan adalah untuk menambah sektor-sektor yang kita anggap kurang. Oke. Tadi di pertanyaan-pertanyaan tapi belum dikasih tahu Pak, mahal apa enggak Pak? Mahal atau enggak nilai transfer ini Pak? Mahal mungkin Bung Valen yang paling tahu tuh kalau soal mahal atau enggak. Oke, kalau dari segi bisnis pemain yang jelas katanya sih di atas 5M ini kontraknya. Jadi mungkin di 8 sampai 9M ini dia. Masing-masing pemain tuh ya Bang ya? Ya yang beredar di pasaran begitu. Karena saya dengar kan Persebaya juga sebenarnya pengen perpanjang, cuma kan namanya profesional mungkin ya. Ada penawaran yang lebih bagus. Mungkin loh. Bung Valen, dia tanya ke Bung Valen lagi dong, 9M itu untuk berapa tahun? Nah, Bang Valen jangan-jangan buat 5 tahun. Bang Valen dapat kabarnya berapa tahun? Makanya kalau kita kan dapat rumor kalau langsung ada Pak Teddy kan langsung kita bisa dapat kan. Tapi dari segi bisnis di kontrak jangka panjang secara bisnisnya gimana Pak? Kita pengen tahu juga untuk
skuad yang sudah dimiliki Persib Bandung saat ini gitu. Apakah ini juga strategi juga dari Persib Bandung kayak tadi salah satu tim yang paling banyak diliput oleh media mungkin juga bisa jadi daya tarik untuk sponsor mungkin. Itu ada strategi khusus nggak sih Pak kesananya? Iya Pak? sebenarnya kan gini, memang Persib Bandung mungkin dari sisi jumlah fans memang yang paling besar di Indonesia. Setuju. Iya kan, jadi data kita menunjukkan kita mempunyai 22 juta fans. Itu nomor 1 di Asia dan nomor 23 di dunia sebenarnya. Even kadang-kadang engagement kita itu bisa top 10 di dunia untuk bulan-bulan tertentu, sebenarnya tergantung dari eventnya. Nah, ini kemudian juga yang menyebabkan kenapa Persib selalu mendapatkan penayangan di TV itu selalu jam prime time. Prime time betul. Prime time di mana kemarin saya juga minta tolong Mas Hanif ini nggak adil loh, masa kita main jam 8.30. Terus 8.30 artinya kan 8.30 WIB itu kan 9.30 waktu Bali. 9.30 Wita itu selesai kan artinya jam 11.30 jam 12 ya kan. Belum cooling down terus kemudian ada press conference gitu jam 1 baru selesai. Balik ke hotel, 1:30, pemain makan, udah keburu sholat subuh, udah nggak tidur lagi tuh. Jadi ada hal-hal seperti itu ya, memang kadang-kadang memang tidak ideal, ya tapi mungkin itu menjadi catatan lah, supaya di tahun-tahun berikutnya mungkin bisa menjadi bahan evaluasi lah, supaya bisa lebih rata. Kecuali kalau memang mainnya jaraknya tidak terlalu mepet dekat ya. Kalau pada saat situasi normal kan dulu kan seminggu sekali lah kita main itu it's fine. Tapi kemarin kan 3 hari sekali, artinya kalau esokan harinya nggak tidur, recovery-nya nggak ada, terus kemudian 2 hari kemudian main, wah itu sih berat sekali lah. Oke, Mas Hanif gimana Mas Hanif menanggapi? Boleh dong ya di sini jadi langsung ditanggapi. Boleh lah, Mas Hanif pakai 2 topi nih di sini. Pak Teddy yang bilang ya, saya. Tanggapi dong Mas Hanif. Saya diundang sebagai pengamat Pak tadi. Oke. Yang jelas memang pertandingan yang melibatkan Persib memang salah satu menjadi yang paling banyak ditonton. Jadi ada, kalau kita menyebutnya the big five ya, itu sebagai satu jaminan pertandingan yang memang banyak ditonton dan juga salah satu perhatian utama bagi sponsor. Jadi ada trigger tersendiri. Waduh, jadi buka semuanya. Eksklusif hanya di Jebret Media. Tapi Terus? ini Pak Teddy, sekali lagi ini mewakili teman media juga, netizen. Nah, dulu awal musim sekitar 110 pertandingan, saya kan sering ngobrol dengan teman-teman yang tahu tentang taktikal. Kebetulan Pak Teddy juga tahu lah siapa dia, siapa yang kandidat juara. Dia masih menyebut Persib, Pak. Masih menyebut Persib ya? Bahkan juara Persib. Tapi pertanyaan yang sama saya ajukan di pekan ke-20 ke atas, Persib jawabannya belum tentu. Saya tanya sekali lagi, alasannya kenapa? Terlalu menonton permainannya. Nah, kira-kira Pak, untuk musim depan, biar jawabannya berbeda, mungkin ini yang teman-teman media dan teman-teman netizen pengen tahu. Tunggu juga ya. Seperti apa Pak? Seperti apa? Sorry. Nah itu, Maaf Pak Teddy, ini maksud saya dia nggak nyambung nih. Yang dimaksud Pak Teddy, lain kali ngasih jadwal Persib, jangan begitu terus. Jangan malah terus. Udah tak jelasin tadi. Enggak, Anda nggak menjelaskan, Anda balikin lagi. Kan tak jawab, saya di sini sebagai Bukan, pengamat. karena saya juga jadi siaran Persib terus, saya dibilang jadinya bobotoh. Tuh kan tadi dibaca-baca lagi kan. Oke, Bung Valen waktu persijalan Persib kan yang membawakan kalau nggak seingat saya lah. Iya Pak. Dan itu kan ratingnya 26,3 loh. Saya cek sendiri ke Pak Ekin waktu itu. Rating 26,3 dan besoknya langsung di rerun. Wow. Iya kan? Besoknya loh 7.30 diulang loh. Iya, suara saya lagi tuh Pak. Yang main masih sama juga tuh Pak. Makanya tapi bayarannya nggak double kan itu. Ya saya juga ada concern saya juga sih Pak di situ. Oke, Pak Teddy Udah tak belokin balik lagi. Iya maksudnya gitu. Pertanyaannya kenapa pas di pertandingan terakhir barulah Persib main sore. Saya juga hostnya. Saya juga yang bikin lapangan. Iya kan begitu. Jadi mungkin Pak Teddy concernnya di situ. Mungkin di season depan kan ya beda. Nanti penjelasannya ketika
saya tidak duduk di sini. Oh, Beda lagi. beda. Tapi ntar kita boleh sambil ngeliput juga lah. Pak Teddy sedikit ya, tidak ada Bang Valen juga bergabung sama kita. Tapi Pak boleh dong eksklusif untuk Jebret Media. Spill boleh Pak, inisial atau nama selanjutnya setelah Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto Pak Teddy. Ada nggak kira-kira nama-nama yang boleh di-spill di eksklusif di sini Pak? Kita belum bisa menyebutkan nama sebelum kita bisa mendapatkan tanda tangan. Karena tahu sendiri kan, maksudnya pemain-pemain ini kan semua klub berebut ya, pemain apalagi dengan adanya klub-klub baru ya kan, sedangkan jumlah pemain ya itu aja ya kan. Jadi ya memang kita jadi berebut untuk mendapatkan tanda tangan dari pemain-pemain yang kita bidik sebenarnya. Jadi ya kita inilah berusaha sebaiknya lah. Berarti jadi, di belakang begitu. panggung lagi rame nih ya? Lagi rame di belakang panggung. Semua klub lagi bergerilya sekarang. Semua klub ya? Berarti yang untung pemain sama agent nih ya Pak Teddy ya? Yang untung pemain dan agent bener. Karena Tinggal mana tawaran terbesar ya? benar sekarang melihatnya begitu. Tapi saya dengar-dengar Osvaldo Hai mau ke Bandung. Nah coba Pak Teddy gimana Pak Teddy? Osvaldo Hai Pak Teddy? Iya itu udah rame tuh orang berspekulasi, tapi kita lihat aja lah nanti. Masih seperti apa. spekulasi. Karena teman-teman lamanya Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya udah bergabung duluan. Siapa tahu bisa reuni lagi bareng di sana. Ada lagi yang lebih dulu, belum tahu kan? David Silva udah duluan yang ngajak. Ah, udah dia ngajak duluan. Berarti rumor terdekat Iya, itu bisa iya. dibilang Tapi Osvaldo Hai. tadi Nggak tahu juga- kan yang ngajak David Silva ternyata bukan. Bukan dari manajemen. Tapi tadi waktu awal siaran saya dengar dari Pak Teddy juga, Pak Teddy, bahwa sejak main di Bali malah turun ya Pak? Betul. Bukan masalah hanya di dalam lapangan ya Pak? Bukan. Jadi mungkin ini yang harus kita ketahui bersama ya, bahwa main bubble 3 bulan jauh dari keluarga, kemudian tinggal di hotel dengan satu teman yang sama, udah pasti secara mental itu akan berat sekali sebenarnya. Ya kan, kita bayangin aja, Bung Valen tiap hari sama Bung Dia satu kamar seharian. 3 hari aja kita bosan ya waktu itu. Jauh dari keluarga ya kan, tapi hal-hal kecil bisa menjadi sangat sensitif kadang-kadang karena itu kan. Jadi memang kondusivitas tim itu harus dijaga. Nah, sedangkan ya ada tim yang diuntungkan lah dengan bermain di Bali sebenarnya. Jadi ya itu aja itu. Ya tapi bukannya menjadi alasan, tapi ya apa namanya, memang kita paham situasi ini tidak ideal lah. Tapi kita tetap bersyukur bahwa pada akhirnya liga kita bisa berjalan setelah 2 tahun tidak berjalan. Kita sangat positif untuk bisa menyambut dan bermain lagi di Liga 1 karena kita tahu lah sepak bola sudah sangat menjadi olahraga yang sangat populer di Indonesia. Jutaan orang hidup tergantung dari sepak bola. Iya. Makanya kita sangat bersyukur begitu sepak bola jalan lagi, ayo kita dukung. Apapun itu kondisinya, kita maksimal, kita semangat, kita dukung, kita jalankan sampai selesai. Nah, Kita dukung semua. Ya. siapa tadi mau langsung minta tanggapan Mas Hanif sekarang nggak? Nggak usah. Beda. Beda lagi. Nggak usah dia, sini aja. Pak Peter. Ini Pak Peter nih diuntungin orang di Bali terus main, yang punya Bali lagi. Sorry Pak, saya lagi siaran. Langsung. Oke. Tapi semua yang kita wawancara juga Pak Teddy, artinya memang di luar dari ada banyak sekali ya kekurangan dan juga mungkin di satu tempat menjadi sebuah situasi yang tidak yang ideal. khusus, ya? Tapi saya melihat satu bahasa yang sama adalah tetap lebih baik dalam kondisi seperti itu liga berjalan seperti kemarin daripada tidak berjalan ya Pak ya. Jadi betul. Kelihatannya unsur permaklumannya juga sangat besar karena juga menyangkut dari isi dapur dari host dan komentator juga. Ya, karena kalau tidak ada pertandingan kita repot juga. Ya, dan keberlangsungan acara ini juga Pak Teddy. Kalau nggak saya nggak nge-host juga. Iya, Yang menarik. makanya gini lah. Maksudnya Yang menarik ini Pak Teddy. Kita sebagai pelaku insan sepak bola, kita sebagai family football kan pasti harus berpikir untuk sesuatu yang lebih besar. Yes. Ya kan, kita tidak bisa egois memikirkan diri sendiri. Ya kan, artinya secara football family ini harus jalan, secara industri harus jalan. Ayo kita dukung deh. Di tengah situasi yang tidak ideal, bahwa kita sebagai 18 klub pasti ikut mengenai aturan yang dikeluarkan oleh PSSI dan PT LIB. Ya begitu diputuskan, ayo kita dukung sama-sama gitu. Jadi apapun hasilnya bukan menjadi alasan, ya tapi kita harus tetap dukung dengan positif. Yes. Pak Teddy, satu lagi kalau dari saya, Dias dan Pak Hanif. Tapi kalau secara bisnis Pak, kan kalau secara prestasi peringkat 2.
Secara bisnis sudah dirilis kayaknya nomor 1 tetap profit ada di Persib nih Pak. Wih, itu bisnis dari mana? Bisnis dari mana? Yang data dari mana tuh? Data dari mana? Tadi Hanif ngasih tahu saya Pak sebelum siaran. Tetap Persib ya yang paling. Tapi secara bisnis dalam kondisi begini juga Pak memang juga berat atau tetap kemarin bisa secara operasional dan juga profit tetap ada Pak dari Persib? Pasti sangat berat Bung Valen, bahwa ya? bukan hanya sepak bola lah sebenarnya kan, maksudnya semua sektor. Kita semua sektor, semua industri, semua orang terkena dampak dari pandemi ini. Kita 2 tahun benar-benar tidak ada kompetisi sepak bola, terus kemudian padahal kan nilai jualnya adalah kompetisi ini gitu kan, sehingga brand-brand, sponsor-sponsor yang mendukung kita pasti kita harus jelaskan satu persatu, ya kan. Kita minta fleksibilitas dari mereka untuk bisa tetap membantu kita karena kita harus tetap bisa hidup, kita harus survive di tengah situasi pandemi kemarin. Dan syukur alhamdulillah kita akhirnya bisa melalui itu semua dan akhirnya di bulan Oktober 2021 ya kita mulai lagi Liga 1. Dan akhirnya kita selesai di bulan Maret dengan lancar, dan itu kita sangat syukuri, dan mudah-mudahan di Juli 2022 ini Liga 1 mulai lagi, mudah-mudahan bisa dengan sistem normal, amin, format home and away, dengan penonton, dan itu mungkin industri akan balik kembali secara normal. Dan itu mudah-mudahan, amin, tadi udah makin banyak pihak-pihak yang ingin melihat sepak bola lebih baik lagi gitu. Oke, Pak tadi saya pengen tanya tapi dari segi fans ya, dari segi bobotoh Pak. Nah, so far gimana Pak reaksinya dari kemarin, mungkin dari hasil season kemarin dan juga harapannya di season depan ini, misalkan pemain-pemain kah, adakah request sendiri dari bobotoh, dari fans gitu Pak? Ya, kalau dari informasi dan media yang saya lihat bahwa Bobotoh sangat mengapresiasi mengenai hasil akhir dari Liga 1 2021-2022 kemarin, dan kita dari Persib juga mengucapkan terima kasih kepada semua bobotoh atas semua doa, restu, dan dukungannya selama ini, dan mudah-mudahan kita bisa bermain maksimal di AFC. Amin. Kemudian juga diberikan hasil yang terbaik nanti di Liga 1 2022-2023. Oke, ini kita baru kita loh dapat Pak Teddy nih. Iya, ya kan? Luar biasa. Aduh, saya bangga sekali dengan program ini. Dan spesial tuh pesan buat Bobotoh langsung Pak Teddy yang menyampaikan ya. Itu Pak Teddy. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih atas waktunya dan ketersediaannya barengan sama Demdagri hari ini Pak Teddy. Pak Teddy, kita ngobrol yang dalam-dalam di kesempatan yang berbeda Pak Teddy. Jangan di sini Pak Teddy. Dong. Kalau saya mau request Pak Teddy satu aja. Kami kan juga ada yang Jebret Talks Pak Teddy, lebih ke sosoknya. Nanti kalau boleh juga saya undang untuk jadi tamu ya Pak ya. Boleh. Kalau kan, Pak Teddy nggak bisa kesini, kita yang samperin ya Bang. Siap, saya tinggal nyamperin hari Sabtu di lapangan tenis. Nah, kita tenis bareng dulu, habis itu baru. Oh, iya. Karena sama Wandi ya soalnya. Iya. Jadi kita ketemu Sabtu ini. Ke lapangan tenis. Iya, nggak apa-apa, ke lapangan tenis ngomongin bola. Pak Teddy sekali lagi terima kasih Pak Teddy, terima kasih ya Kang Dias. Siap, sama-sama. Kang Hanif, makasih. Terima kasih Pak Teddy, sukses untuk Persib. Salam buat keluarga besar Persib, Pak Teddy. Makasih. Oke, ini menarik ya Pak Teddy langsung. Hai pemirsa, inilah dia waktunya.